Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan kembali membantah orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah, menuduh dakwah tauhid, menuduh dakwah salaf sebagai dakwah yang dibackingi oleh orang Yahudi, yang didirikan oleh orang Yahudi, yang didukung oleh Syiah. Kemudian disebut juga bahwasanya dakwah sunnah ini adalah dakwah agen Amerika, agen Israel, ya, agen Yahudi. Na'udzubillah min dalik. Yang dimana sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mereka lemparkan semuanya kembali kepada mereka kaum muslimin. Justru orang-orang yang selama ini dituduh sebagai Wahabi, justru mereka ini menolak ketika ada tawaran-tawaran dari orang-orang Yahudi Israel, orang-orang Amerika. Ya, ini ada satu bukti kaum muslimin, ya, sebuah berita dari halaman kumparan.com. Dan lagi-lagi berita ini kaum muslimin menjadi bantahan telak atas tuduhan orang-orang yang selama ini menuduh Wahabi itu adalah agen Yahudi. Ya, dakwah sunnah, dakwah yang menyerukan kaum muslimin untuk meninggalkan syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, itu adalah dakwah agen Amerika, agen Israel, agen Yahudi, ya. Padahal tuduhan itu semuanya ya kembali kepada mereka, karena terbukti mereka itulah yang banyak anggotanya merupakan agen dari orang Yahudi, agen Amerika, agen Israel, ya. Langsung saja kita baca beritanya kaum muslimin, ya. Dari kumparan.com kaum muslimin, ya. Cerita Din Samsudin 2 kali tolak undangan American Jewish Committee ke Israel. Nih fotonya Pak Din Samsudin. Ya, ini ex Ketua Umum Muhammadiyah kaum muslimin. Ya, ex Ketua Umum Muhammadiyah Din Samsudin mengaku pernah 2 kali diundang datang ke Tel Aviv oleh American Jewish Committee atau AJC. Namun dia menolak ajakan tersebut meski digoda diberikan uang, ya. Meski digoda bakal diberi uang. Ya, ini catat ini kaum muslimin, ya. Ini. Ya. Saya 2 kali diundang oleh organisasi yang sama, American Jewish Committee, untuk berkunjung ke Tel Aviv dan saya katakan tidak. Ya, ini kata Pak Din Samsudin saat ditemui di wilayah Jakarta Timur pada Kamis 18 Juli 2024. Pak Din menilai siapa saja yang menerima ajakan dari American Jewish Committee dan memutuskan pergi ke Tel Aviv didorong aspek kebutuhan ekonomi semata. Tahu kaum muslimin, ya. Jadi alasannya apa mereka pergi ke Israel, ya. Maka dari itu dia menilai bohong apabila ada warga negara Indonesia yang pergi ke Tel Aviv dengan biaya pribadi. Nih, bohong kaum muslimin, ya. Saya dapat memastikan itu tidak lepas dari dukungan finansial. Maka bohong besar kalau ada yang mengatakan kami pergi dengan biaya sendiri. Ini kata Pak Din Samsudin. Adapun terkait dengan kepergian 5 tokoh Nahdien yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, Pak Din mengatakan tindakan mereka tak berperasaan dan tak memakai akal sehat. Nah, ini sungguh tindakan yang tidak berperasaan dan tidak berakal pikiran dan tidak mungkin tidak ada maksud terselubung. Ini kata Pak Din Samsudin kaum muslim ini. Ini foto 5 tokoh NU yang pergi ke Israel kaum muslimin, ya. Nih kaum muslimin. Nih, meski begitu, Din menilai tindakan yang dilakukan oleh 5 tokoh Nahdien itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai peristiwa serupa terjadi lagi di kemudian hari. Ini adalah pelajaran bagi rakyat dan warga negara, ya, bagi umat Islam khususnya. Janganlah bermain-main dan melakukan langkah di luar perasaan umat Islam. Ini sungguh mengganggu, mengusik dan menyakiti hati dan perasaan umat Islam Indonesia. Ini kata Pak Din Samsudin kaum muslimin, ya. Dan dari berita ini kaum muslimin sudah jelas, ya, bahwa orang-orang yang disebut Wahabi itu adalah orang yang paling anti dengan Yahudi,
dengan Amerika, dengan Israel, ya, apalagi diajak bekerja sama. Ya, itu paling anti. Kenapa kami katakan bahwa Pak Den Samsudin itu orang Wahabi? Karena sebelum ramainya dakwah Salafi, ya, sebelum Salafi ini berkembang pesat, dulu yang disebut Wahabi ya Muhammadiyah. Dan kita tahu sekarang membuktikan orang Muhammadiyah pun menolak ketika ditawari untuk pergi ke Tel Aviv oleh AJC, American Jewish Committee, di mana American Jewish Committee ini petingginya menjadi pemateri di Masjid Istiqlal dalam acara seminar pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Jadi tahu ya arahnya seminar tersebut kemana. Ya jelas mengajak kaum muslimin untuk pro terhadap orang-orang Amerika, orang-orang Israel, dan secara umum orang-orang Yahudi, ya, yang mereka ini ya menjajah saudara kita di Palestina, kaum muslimin. Ya. Dan Pak Den Samsudin mengungkapkan ketika diundang oleh American Jewish Committee itu digoda bakal diberikan uang. Coba kaum muslimin. Jadi ini kan sekaligus bantahan untuk orang-orang yang selama ini menuduh dakwah sunnah, dakwah salaf, dakwah wahabi ini disokong oleh Yahudi, disokong oleh orang Syiah, disokong oleh Amerika. Ternyata mereka sendiri ketika mendapatkan tawaran dari AJC untuk pergi ke Israel diterima. Coba kaum muslimin. Ya, kenapa nggak bisa belajar dari orang Muhammadiyah? Kenapa nggak belajar dari orang Wahabi? Yang mereka berlepas diri terhadap orang-orang yang mereka ini menjajah kaum muslimin. Ya, justru malah yang menuduh yang mesra. Coba, ya, apa ada orang-orang yang di dalam pemberitaan mereka berhubungan dengan orang-orang Israel, mereka adalah orang-orang Wahabi? Coba. Ya, yang 5 orang jelas tokoh NU. Yang 2 orang pengurus Majelis Ulama Indonesia, apakah dia Wahabi? Nggak ada orang Wahabi. Nggak ada. Ya. Kemudian di Masjid Istiqlal, yang ngeles-ngeles katanya nggak pernah ada rencana. Acara tersebut tidak pernah ada rencananya diadakan. Ternyata flyernya sudah disebar. Ya, dan acara tersebut digagalkan karena viral. Coba. Orang Wahabi ya nggak kaleng-kaleng kaum muslimin. Kalau cuma diiming-imingi uang oleh orang-orang kafir, nggak heran kaum muslimin. Ya coba lihat Pak Den Samsudin. 2 kali diundang oleh AJC, nggak diaminkan. Karena bagi orang Wahabi, keimanan itu lebih berharga daripada uang. Nggak mungkin menggadaikan keimanan dengan uang. Nggak mungkin menggadaikan akhirat demi dunia yang hanya nggak ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW sendiri sudah mengatakan kepada kita, kepada umat muslim, lau kanat dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma sabaqa kafiran minha syarbatama. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap seekor nyamuk, ya, niscaya Allah tidak akan memberikan minum barang seteguk sekalipun kepada orang-orang kafir. Dunia ini tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin orang-orang Wahabi menggadaikan keimanan, menggadaikan akhirat demi dunia yang tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau yang diundang itu adalah orang-orang yang selama ini menuduh bahwasanya dakwah sunnah, ya, bahwasanya orang-orang Wahabi itu adalah didirikan Yahudi, didukung Yahudi, didukung Amerika, Israel. Coba kalau mereka yang diberikan tawaran yang seperti itu, ya, mungkin nggak akan ditunda-tunda lagi, gas. Ya, coba kaum muslimin, kan sudah dari dulu sejak zaman Gus Dur disusul yang sekarang menjadi ketua PBNU. Semuanya mereka mesra dengan Israel, mesra dengan Amerika. Dan pokoknya yang jelas, ya, orang-orang yang mereka mesra dengan Amerika, mesra dengan Israel, mesra dengan orang-orang Yahudi, semuanya dari orang-orang yang menuduh dakwah sunnah, yang menuduh orang-orang yang mereka sebut Wahabi.
Ya, coba sudah terbukti itu, nggak usah ngeles lagi. Ya. Dan pesan dari Pak Den Samsudin, ya, seharusnya seperti ini sudah dipikirkan dengan orang-orang yang katanya mereka ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Ya. Yang katanya mereka 100% ajarannya sunnah Rasul. Yang 100% benar. Yang pasti masuk surga. Ya. Harusnya pesan terakhir dari Pak Din Samsudin itu sudah terfikirkan kalau mereka cerdas, ya. Pesan terakhir dari Pak Din Samsudin, ya, bagi rakyat dan warga negara, bagi umat Islam khususnya, janganlah bermain-main dan melakukan langkah-langkah di luar perasaan umat Islam. Ini sungguh mengganggu, mengusik dan menyakiti hati dan perasaan umat Muslim di Indonesia. Bahkan ini bukan hanya di Indonesia saja. Ya, orang-orang Palestina ketika melihat yang seperti ini, kaum muslimin, melihat orang-orang Muslim yang mereka anggap itu adalah keluarga mereka, saudara mereka, ternyata mesra dengan orang-orang yang menjajah mereka. Na'udzubillah min dzalik, kaum muslimin. Ya, harusnya ini jadi pelajaran, jangan sampai terjadi lagi. Tapi ternyata di kelompok mereka ya malah berulang-ulang terjadi. Dari Gus Dur, Yahya Khalil, kemudian yang terakhir ini. Aduh, parah ya Allah. Yang seperti itu kok masih bisa menuduh bahwa dakwah sunnah, dakwah salafi yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah, memerangi syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat sebagai dakwah agen Zionis, agen Yahudi, agen Amerika, agen Israel. Ya Allah, nggak ngaca ya. Cobalah dilihat diri sendiri dulu, dilihat kelompoknya dulu ya. Dilihat dulu, introspeksi diri. Bahwasanya kelompok kalian sendirilah ya, yang selama ini menuduh dakwah sunnah dengan tuduhan-tuduhan keji. Ternyata tuduhan tersebut kontan Allah Subhanahu wa taala buka bahwasanya tuduhan tersebut kembali kepada diri kalian ya. Ini kalau kalian punya malu, seharusnya ya mengakui bahwasanya yang mesra selama ini dengan Yahudi, yang didanai oleh Yahudi, didanai oleh Amerika, didanai oleh Israel, itu ya kalian sendiri, kelompok kalian sendiri ya. Jadi nggak mungkin ngomong pergi atas nama pribadi, mustahil. Ya, mustahil kaum muslimin ya. Untung banyak kalau pergi ke Israel ya. Jadi gimana? Masih mau menuduh orang-orang yang disebut Wahabi adalah agen Yahudi, ya, anti-Zionis, anti-Israel, anti-Amerika? Ternyata tuduhan itu kembali kepada kalian sendiri ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.